Han Lin tercengang saat melihat dua lelaki tua berwajah pucat ini terbaring di tanah tanpa menunjukkan tanda-tanda hidup atau mati. Shock melintas di wajahnya ketika dia mengenali mereka berdua. Dia tanpa sadar berteriak, "Hong Lai? Hong Mu? Mengapa mereka berakhir di tanganmu? Mereka datang untuk menghentikan kita dan menangkapku." Han Sui menjawab dengan acuh tak acuh. Ini dilakukan olehnya." Wajah Han Lin bergetar sedikit saat dia melihat Xiao Yan dengan tak percaya dan bertanya dengan suara yang sangat meragukan. Menjadi anggota klan Han, dia secara alami sangat akrab dengan Hong Lai dan Hong Mu. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa kedua orang ini adalah ahli sejati Dou Huang. Dengan kekuatan gabungan mereka, keduanya bisa melawan bintang 6 Dou Huang. Apakah kedua orang ini benar-benar akhirnya dikalahkan oleh tangan pemuda ini yang tampak lebih muda darinya? Kalau begitu, menurutmu apakah ada orang lain di kelompok kita yang bisa melakukan ini? Han Sui sepertinya sedikit tidak menyukai Han Lin. Oleh karena itu, nada suaranya tidak sedikit pun sopan. Setelah tersedak oleh kata-kata Han Sui, ekspresi Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih sesaat sebelum dengan paksa menekan kecemburuan di hatinya. Jika para tetua di klan tahu bahwa dia memperlakukan tamu kehormatan klan dengan cara seperti itu, dia pasti akan dihukum. Aku sembrono sebelumnya. Han Lin tersenyum agak tidak wajar terhadap Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Han Sui dan berkata, "Sui Mei, ayo pergi. Kita harus kembali ke klan dulu." Kepala klan dan yang lainnya sangat khawatir. Han Sui sedikit mengangguk. Dia menginstruksikan beberapa orang untuk melemparkan Hong Mu dan Hong Lai yang tidak sadarkan diri kembali ke kereta. Setelah itu, dia dengan cepat menoleh ke Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tuan Xiao Yan, ayo pergi. Izinkan saya memperkenalkan anggota klan kepada Anda." Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan hal-hal di dalam klan Han. Namun, ketika dia melihat tatapan memohon di mata Han Sui, dia hanya bisa menghela nafas, melambaikan tangannya, dan berkata, "Pimpin jalan." Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Han Sui saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Rasa dinginnya sepertinya telah benar-benar hilang di depannya. Hal ini menyebabkan Han Lin di sampingnya terbakar dengan nyala api yang marah di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat saudara sepupunya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh memperlakukan seorang pria dengan cara ini setelah bertahun-tahun. Selain itu, hal yang menyebabkan dia berhati-hati adalah bahwa usia pria ini tampaknya mirip dengan miliknya. Namun, dia tidak berani mengungkapkan emosi ini di wajahnya setelah menyadari kekuatan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa tersenyum kuat, berbalik, dan memimpin jalan di depan dengan perut penuh amarah. Klan Han memang memiliki kekuatan dan reputasi yang cukup besar di kota Tianbei. Ini bisa dilihat dari bagaimana mereka dihilangkan dari pemeriksaan ketika mereka memasuki kota. Konvoi perlahan memasuki kota. Suara yang hidup dan berisik menerkam mereka, menyebabkan Xiao Yan, yang telah tinggal di padang pasir selama beberapa hari, merasa sulit untuk menyesuaikan diri dalam waktu singkat. Ukuran kota Tianbei tidak lebih kecil dari kota-kota yang pernah dilihat Xiao Yan di masa lalu. Mungkin itu karena perencanaan yang baik, tetapi seluruh kota memiliki semacam suasana yang megah. Jalan-jalan yang luas memiliki arus orang yang tak henti-hentinya, mengungkapkan sejumlah besar orang di kota. Klan Han terletak di bagian selatan kota Tianbei. Di seberangnya adalah klan Hong, yang menduduki bagian utara. Kedua klan ini seperti dua penguasa kota ini, kedua belah pihak telah membagi kota secara merata menjadi dua bagian yang berbeda. Tentu saja, kota ini juga memiliki beberapa faksi kecil lainnya. Namun, mereka agak tidak signifikan dibandingkan dengan klan Han dan Hong. Mereka hanya bisa bertahan hidup di dalam celah-celah. Mereka tampak melayang sambil menatap dua makhluk besar di kota. Kelompok Xiao Yan melewati banyak jalan dan jalan di kota selama hampir setengah jam sebelum mereka perlahan berhenti di depan halaman yang menempati sebidang tanah yang sangat luas. Ketika konvoi mencapai pintu masuk halaman, mereka secara kebetulan melihat cukup banyak gerbong berhenti di tempat ini. Gerbong-gerbong ini memiliki lencana berwarna merah yang serupa.
Ekspresi Han Sui dan Han Lin sedikit berubah saat melihat adegan ini. Ekspresi yang terakhir suram saat dia berkata, "Orang-orang dari klan Hong. Mereka benar-benar berani datang ke klan Han kita dan berperilaku mengerikan?" Memasuki. Wajah cantik Han Sui juga telah pulih dari rasa dinginnya. Dia menginstruksikan kelompok Han Chong untuk menurunkan barang-barang di konvoi sebelum melompat turun dari kudanya. Dia kemudian dengan cepat berjalan ke Manor belakang. Dia, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Xiao Yan mengikuti Han Sui ke Manor. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa pelayan wanita dan menyadari apa yang terjadi setelah beberapa penyelidikan. Tampaknya tidak lama setelah Han Lin pergi, klan Hong telah memimpin beberapa orang untuk menerobos masuk ke klan Han. Saat ini, kedua belah pihak terjerat satu sama lain di ruang rapat. Han Sui meningkatkan kecepatan langkah kakinya ketika dia menyadari lokasinya. Dia memimpin Xiao Yan dan Han Lin melalui berbagai jalan kecil sebelum aula yang tampak sangat megah muncul di depan mata Xiao Yan. Meski cukup jauh, Xiao Yan samar-samar bisa melihat banyak tokoh yang berkumpul di dalam ruang rapat. Han Sui dengan lembut melambaikan tangannya saat mereka mendekat. Dia membawa Xiao Yan ke sudut di mana mereka secara kebetulan bisa melihat interior ruang rapat. Matanya yang cantik terfokus pada bagian dalam aula. Tatapan Xiao Yan juga mengikutinya dan melihat ke atas. Itu menyapu sekali di sekitar aula sebelum tiba-tiba berhenti pada sosok cerah berwarna perak. Wajahnya langsung menjadi terpana. Han Yu? Mengapa dia menjadi dia? Dia anggota klan Han? Tidak heran saya pikir Han Sui sedikit akrab ketika saya melihatnya. Mereka sebenarnya adalah saudara perempuan. Xiao Yan mendapatkan kesan mendalam tentang senior ini di akademi dalam saat itu. Pada saat itu, dia diam-diam menyambar susu tubuh pendinginan inti, yang dia coba dapatkan dengan susah payah. Dia merasa agak menyesal karenanya. Namun, pada saat dia keluar dari menara pemurnian Ki Langit Api 2 tahun kemudian, Han Yu sudah lulus dan pergi. Dengan demikian, ini telah menjadi penyesalan di hatinya. Tanpa diduga, faksi pertama yang dia hubungi saat tiba di dataran tengah adalah klannya. Kata afinitas benar-benar sesuatu yang sulit dipahami. Suasana di dalam ruang rapat cukup tegang. Banyak ahli dari klan Hong telah menyilangkan tangan mereka di depan dada mereka saat mereka melihat anggota klan Han dengan senyum dingin. Duduk di tempat pemimpin mereka adalah seorang pria berpakaian hijau. Pria itu berusia sekitar 26 hingga 27. Wajahnya tidak bisa dianggap tampan, tetapi juga memiliki daya pikat. Di antara alisnya ada aura sombong yang sulit disembunyikan. Namun, dia memang memiliki modal untuk bertindak dengan cara yang mendominasi ini. Hong Chen, bukankah kamu akan sedikit berlebihan dengan membawa orang untuk menerobos masuk ke klan Han saya hari ini? Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak tanpa rasa takut hanya karena Anda adalah murid dari Paviliun Petir Angin. Alasan klan Han kita telah berdiri di kota Tianbei ini selama bertahun-tahun bukan karena kita diinjak-injak oleh orang lain. Seorang pria parubaya dengan pakaian cemerlang perlahan berkata di aula besar. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi memiliki otoritas bahkan tanpa kemarahan. Paman Han tidak perlu mengancam keponakan ini. Alasan saya di sini hari ini adalah untuk bertanya apakah ada jawaban atas kondisi yang telah disebutkan klan Hong saya beberapa hari yang lalu? Pria berpakaian hijau itu, yang dipanggil Hong Chen, tersenyum dengan cara yang tidak terganggu. Tatapannya segera beralih ke wanita berambut perak di samping yang wajahnya tidak menunjukkan riak sedikit pun sebelum membuka mulutnya dan tertawa. Klan Han kami tidak memiliki kebiasaan memiliki 2 anak perempuan yang menunggu satu suami. Selain itu, saya juga tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Klan Hanku pasti tidak akan menyetujui permintaan klan Hong Mu. Pria parubaya itu berbicara dengan tegas. Hehe, kalau begitu, kamu seharusnya tidak menyalahkan klan Hong kita karena tidak memperhitungkan hubungan kita. Mendengar ini, wajah Hong Chen juga tampak suram saat dia menjawab dengan senyum dingin. Bahkan jika klan Han saya tidak dapat dibandingkan dengan klan Hong Anda, saya berani mengatakan bahwa jika klan Hong Anda ingin menelan klan Han saya, Anda pasti akan menderita kerugian serius. Pria parubaya itu menatap Hong Chen dengan cara yang padat saat dia perlahan berbicara.
Hong Chen sekali lagi tertawa dingin. Dia berdiri dan secara acak berkata, mungkin Paman Han tidak menyadari bahwa keponakan ini baru-baru ini secara resmi menjadi murid inner aula bagian dalam dari paviliun petir angin. Kata-kata Hong Chen tampak seperti bom berat, yang telah dilemparkan ke aula. Tidak hanya ekspresi semua orang sangat berubah, tetapi bahkan Han Yu yang biasanya tanpa ekspresi juga menggerakkan bulu matanya yang panjang. Mata pria parubaya itu menjadi lebih suram. Di bawah kesuraman ini juga ada kepahitan. Dia tidak menyangka bahwa Hong Chen ini benar-benar bisa menjadi murid aula bagian dalam dari paviliun petir angin. Oleh karena itu, otoritas yang harus dia bicarakan di dalam paviliun petir angin akan meningkat cukup signifikan, dan pengaruh klan Hong akan sangat berkembang. Karena klan Han pernah memiliki hubungan dengan klan Hong, saya bisa memberi klan Han Anda jalan. Selama klan Han Anda dapat menemukan seseorang di generasi yang sama, terlepas dari apakah orang itu berasal dari klan Han, untuk mengalahkan saya di panggung batu langit di kota 3 hari dari sekarang, klan Hong saya tidak akan menemukan masalah dengan klan Han Anda selama 10 tahun. Tentu saja, jika kamu kalah, Han Sui dan Han Yu akan menjadi milikku. Bagaimana menurutmu? Hong Chen tertawa terbahak-bahak dan segera berbicara ketika dia melihat wajah anggota klan Han berubah drastis. Pria parubaya dan beberapa tetua klan Han tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar ini. Meskipun kata-kata Hong Chen ini sombong, bakat pelatihannya memang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan dipilih oleh paviliun petir angin. Kekuatannya saat ini kemungkinan sekitar bintang 7 atau 8 Dou Huang. Di antara generasi yang sama, siapa yang cocok untuknya? Kompetisi ini pada dasarnya digunakan untuk menggertak orang lain. Namun, jika mereka tidak menerima pertandingan, kemungkinan klan Hong akan menggunakan metode kekuatan fisik. Jika paviliun petir angin campur tangan pada saat itu, klan Han akan benar-benar mengalami kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama di dalam aula. Akhirnya, itu dipecahkan oleh suara dingin. Baiklah, klan Han saya akan menerima tantangan itu. Namun, jika kita kalah, aku akan menikahimu, tapi adikku tidak. Hong Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memanas saat dia melihat Han Sui yang berambut perak. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Tidak apa-apa jika aku menikahi kakak perempuan dulu. Karena ini masalahnya, Hong Chen akan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang untuk hari ini. Kita akan bertemu di panggung batu langit 3 hari kemudian. Hong Chen melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia memimpin kelompok besar dan mengerumuni. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang di luar halaman. Suasana di dalam aula masih sepi saat semua orang menyaksikan Hong Chen pergi. Sesaat kemudian, pria parubaya itu akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, "Yuer, apakah kamu memiliki kepercayaan diri?" "Tidak." Han Yu mengencangkan tangannya. Dia menghirup udara dan berkata, "Namun, apakah ada metode lain selain ini?" Di kota Tianbei, hampir tidak ada orang di generasi yang sama yang bisa maju ke kelas Dou Huang. Mereka yang bisa bersaing dengan Hong Chen pada dasarnya tidak ada. Mereka mendorong klan Han kita ke jalan kematian. Hanya dengan melakukan ini kita akan bisa mendapatkan waktu untuk bernapas. Siapa bilang? Aku punya pilihan yang lebih baik. Suara Han Yu baru saja terdengar ketika suara memikat yang jelas ditransmisikan dari luar aula. Semua orang mengangkat kepala dan melihat Han Sui berlari masuk. Semuanya bersukacita. "Gadis, kamu akhirnya kembali. Namun, Anda tidak perlu terlibat secara acak dalam masalah ini di sini." Pria parubaya itu menatap Han Sui, memberinya senyum sayang sebelum melambaikan tangannya. Hong Chen secara alami memiliki kepercayaan diri yang cukup besar baginya untuk mengatakan hal-hal itu. Dia mengalami kesulitan menemukan lawan di antara generasi yang sama di kota Tianbei. Bagaimana mungkin ada pilihan yang lebih cocok untuk klan Han daripada Han Yu? Han Sui tidak menjelaskan lebih banyak di hadapan kata-kata pria parubaya itu. Dia berbalik, menghadap keluar, dan berkata, "Masuk."
Semua orang di aula tanpa sadar mengangkat kepala mereka dengan terkejut ketika mereka melihat tindakannya. Beberapa suara bergumam juga terdengar di dalam hati mereka saat tatapan mereka terlempar keluar dari aula. Apakah gadis ini benar-benar punya pilihan yang lebih baik? Sesaat kemudian, seorang pemuda berpakaian linen mengenakan ekspresi tak berdaya saat dia perlahan memasuki ruangan di depan mata semua orang. Tatapannya berhenti pada Han Yu, yang tiba-tiba berdiri saat melihatnya. Dia tertawa terbahak-bahak, "Senior Han Yu, sudah beberapa tahun sejak terakhir kita bertemu. Bagaimana kabarmu?" Bahkan dengan karakter Han Yu, mulutnya yang kecil seperti bunga persik tanpa sadar melebar saat dia melihat wajah halus dan tampan, yang tersenyum canggung, milik pemuda dengan pakaian linen biasa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berteriak kaget, "Xiao Yan, mengapa kau di sini?" Xiao Yan merentangkan tangannya. Akan menjadi cerita panjang jika dia menjawabnya. "Hah? Kak, apakah Anda kenal dengan Tuan Xiao Yan?" Han Sui juga tercengang saat Han Yu memanggil nama Xiao Yan. Masalah dunia ini tidak mungkin begitu kebetulan, bukan? Mata cantik Han Yu menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tersenyum manis. Senyumnya yang indah seperti bunga mekar menyebabkan suasana tegang di dalam aula berkurang sedikit. Mata indahnya berkeliaran sekali di sekitar Xiao Yan sebelum dia menggoda berkata, "Saya secara alami mengenalnya. Jika kita membicarakannya, aku bisa dianggap seniornya di akademi." Apakah adik laki-laki ini juga murid akademi dalam di Akademi Jianan? Dikabarkan bahwa persyaratan tempat akademi dalam untuk menerima siswa sangat ketat. Dengan bisa memasukinya, adik laki-laki ini juga harus menjadi individu yang sangat berbakat. Pria parubaya dengan pakaian cemerlang di sampingnya tersenyum ketika dia berbicara pada saat ini. Kata-kata ini bukan kata-kata kosong. Dia telah menimbang Xiao Yan secara rinci saat pertama kali muncul. Setelah itu, dia terkejut menemukan bahwa bahkan dia, yang memiliki setengah kaki di kelas Do Uzong, tidak dapat dengan jelas melihat garis bawah pemuda ini. "Ini ayahku, kepala klan dari klan Han, Han Chi." Han Sui dengan lembut memperkenalkan Xiao Yan. Dia lebih dari sekedar individu berbakat. Dia berani menantang seorang ahli Do Huang ketika dia hanya seorang Dado Usi. Setelah memasuki akademi dalam selama kurang dari setahun, dia telah menjadi 3 eksistensi teratas di peringkat kuat. Keberanian dan bakat semacam ini tidak ada bandingannya di dalam akademi dalam. Han Yu menutup mulutnya dan tertawa lembut. Sikapnya yang elegan sangat menarik. Ekspresi anggota klan Han di aula sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang Akademi Jianan. Secara alami, mereka tahu bahwa sebagian besar siswa di sana memiliki bakat hebat. Selain itu, mereka yang bisa menjadi individu teratas di sana semuanya tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Tidak terduga bahwa pria yang tampaknya biasa ini benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Han Sui juga menoleh untuk melihat Xiao Yan. Dia terkejut setelah mendengar kata-kata Han Yu. Kecemerlangan di matanya yang cantik bahkan lebih padat. Dia telah mendengar Han Yu menyebutkan apa yang disebut peringkat kuat di Akademi Jianan. Bahkan dengan bakat Han Yu, dia bisa berada di peringkat 10 besar. Orang-orang di 10 besar itu semuanya adalah individu yang sangat berbakat. 3 teratas mungkin harus dijelaskan dengan kata, monster. Senior Han Yu telah memujiku terlalu banyak. Hal-hal itu hanya karena aku beruntung. Xiao Yan tertawa pahit saat dia menggelengkan kepalanya saat melihat Han Yu memujinya. Han Yu tersenyum sedikit. Melihat Xiao Yan tidak ingin terjerat masalah ini, dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan agak ingin tahu, "Mengapa kamu bersama Suer?" Han Sui di sampingnya dengan cepat mengambil alih percakapan ketika dia mendengar ini. Dia dengan kasar berbicara tentang apa yang terjadi di padang pasir dan hal-hal yang telah terjadi di sepanjang jalan. "Jadi itulah yang terjadi, kita benar-benar harus berterima kasih kepada adik kecil Xiao Yan. Jika Anda tidak menyandarkan tangan, kemungkinan putri kecil saya dan konvoi klan Han akan mengalami kesulitan melarikan diri dari bencana." Ekspresi pria berjubah cemerlang itu berubah ketika dia mendengar Han Sui menjelaskan kejadian tak terduga di sepanjang jalan.
Dia segera berdiri, menangkupkan tangannya ke Xiao Yan, dan berbicara dengan suara yang dalam. Kepala klan Han terlalu sopan. Wajar jika saya membalas budi setelah diselamatkan oleh orang lain. Xiao Yan tersenyum saat berbicara. Karena kamu kenal dengan UR dan kamu juga penyelamat Suer, kamu bisa memanggilku Paman Han jika kamu tidak menyukainya. Istilah kepala klan Han benar-benar terlalu asing. Han Shi melambaikan kepalanya dan tertawa dengan suara yang jelas. Mendengar ini, Xiao Yan merasa sulit untuk menolak dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ayah, apakah klan Hong di sini untuk membuat masalah lagi? Melihat kedua belah pihak berkenalan sebentar, Han Sui tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya. Klan Hong selalu ingin mendominasi kota Tianbei sendirian. Mereka selalu melihat klan Han kami merusak pemandangan. Itu bukan apa-apa di masa lalu ketika kekuatan kita kira-kira sama. Namun, Hong Chen baru-baru ini kembali ke kota Tianbei. Dikabarkan bahwa dia telah menjadi murid aula dalam di Paviliun Utara Petir Angin. Statusnya sudah sangat berbeda dari masa lalu. Dengan menggunakan ini, reputasi klan Hong juga melonjak. Saat ini, banyak faksi netral di kota Tianbei sudah condong ke arah klan Hong. Han Chi menghela nafas saat dia menjelaskan situasinya. Paviliun Utara Petir Angin? Bukankah itu Paviliun Petir Angin? Xiao Yan bertanya pada Han Sui dengan suara lembut yang agak ragu saat mendengar ini. Paviliun Petir Angin dibagi menjadi 4 paviliun, yaitu Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Mereka terletak di 4 sudut wilayah utara dataran tengah. Paviliun Utara Petir Angin itu berada di Gunung Qifeng 500 km dari kota Tianbei. Hong Chen adalah murid aula bagian dalam dari Wind Lightning Pavilion Utara. Han Sui menjelaskan. Xiao Yan akhirnya tiba-tiba mengerti. Segera, dia sekali lagi merasa terkejut dengan kekuatan Paviliun Petir Angin. Hanya paviliun cabang sudah cukup untuk menyebabkan klan Han ketakutan seperti itu. Meskipun sebagian alasan Hong Chen telah membuat permintaan seperti itu untuk saudara perempuanmu dan kamu untuk menikah dengannya adalah karena kamu dan saudara perempuanmu telah menarik perhatiannya, sebagian besar mungkin karena dia berencana untuk secara bertahap mengikis klan Han kita. Saya secara alami tidak akan menyetujui permintaan dan trik seperti itu. Klan Hong mungkin kuat, tetapi kemungkinan mereka akan menderita kerugian besar jika mereka benar-benar menyerang klan Han kami. Han Chi perlahan berbicara. Han Sui mengencangkan tangannya dan dengan dingin berkata, oleh karena itu, orang itu telah mengusulkan permintaan seperti itu untuk membuat seseorang dari generasi yang sama melawannya. Aduh, orang yang paling menonjol di klan Han dari generasi yang sama adalah kakak perempuanmu. Namun, dia saat ini baru saja maju ke kelas Dou Huang. Apalagi ini karena dia memiliki pertemuan khusus. Hong Chen itu, bagaimanapun, setidaknya adalah level Dou Huang bintang 7. Menambahkan banyak keterampilan Dou kelas tinggi dari Paviliun Petir Angin, Han Yu tidak cocok untuknya. Han Chi tertawa pahit dan melanjutkan, selain itu, lupakan klan Han. Di antara generasi yang sama di kota Tianbei, orang akan sulit sekali menemukan seseorang yang bisa bersaing dengan Hong Chen. Hong Chen secara alami penuh percaya diri untuk dengan berani menyebutkan kondisi seperti itu, karenanya, klan Han memang memiliki beberapa masalah kali ini. Mungkin sedikit merepotkan, tapi bukan tidak mungkin untuk diselesaikan. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika seseorang bersedia membantu. Han Yu tersenyum dan tiba-tiba menyalurkan. Banyak tatapan di aula segera mengambil petunjuk dan dilemparkan ke Xiao Yan setelah mereka mendengar kata-katanya. Han Sui juga menganggukkan kepalanya ke samping. Itu benar. Tuan Xiao Yan sangat kuat. Jika dia bisa membantu, dia akan bisa mengalahkan Hong Chen. Xiao Yan tanpa sadar merasa agak tidak berdaya saat dilihat oleh begitu banyak orang. Kedua saudara perempuan ini memiliki sikap dingin yang membuat orang berada pada jarak yang sangat jauh di permukaan mereka. Namun, mereka tampaknya menyembunyikan kelicikan di bawah kedinginan itu. Han Yu mengatupkan gigi peraknya saat melihat ekspresi tak berdaya Xiao Yan. Dia segera mengambil beberapa langkah ke depan dan menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, Xiao Yan, masalah ini sangat penting bagi klan Han saya.
Mudah-mudahan, Anda dapat membantu karena hubungan kita di masa lalu. Paling-paling, saya tidak akan mengganggu Anda tentang bagaimana Anda diam-diam mengambil susu tubuh pendinginan inti yang saya temukan. Ekspresi Xiao Yan langsung menjadi malu saat mendengar ini. Dia dengan canggung bertanya, "Senior Han Sui, kamu, bagaimana Anda tahu tentang itu? Apakah kamu lupa bahwa kera besar yang menjaga susu tubuh pendinginan inti bisa berbicara bahasa manusia?" Han Yu tertawa pelan. Xiao Yan tersenyum pahit. "Itu sebenarnya binatang itu. Bagaimana menurutmu?" Tatapan Han Yu terkunci pada Xiao Yan. Matanya yang cantik mengandung ekspresi memohon. Xiao Yan memasuki pikirannya. Melihat Xiao Yan menjadi diam, Han Yu tanpa sadar sedikit kecewa. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya, muncul untuk mengumpulkan keberaniannya. Dia berkata, "Selama Anda dapat membantu klan Han saya melalui krisis ini, saya..." Apakah kamu juga berpikir untuk menjadi selirku?" Sudut mulut Xiao Yan berkedut saat dia melanjutkan kata-katanya. Kemarahan melonjak ke wajah cantik Han Yu ketika dia mendengar ini. Bahkan ujung telinganya yang indah menjadi panas berapi-api. Jangan katakan ini. Saya benar-benar takut." Xiao Yan tertawa pahit. Mereka memang bersaudara. Bisakah hati mereka beresonansi satu sama lain? Mereka tahu persis apa yang paling dia takuti. Saya tidak bisa menjamin apapun. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya akan mencoba yang terbaik. Xiao Yan menghela nafas. Mungkin itu karena dia merasa sedikit menyesal karena diam-diam mencuri susu tubuh pendinginan inti yang ditemukan Han Yu. Oleh karena itu, Xiao Yan mengangguk perlahan setelah merenung sejenak. Kejutan muncul di mata cantik Han Yu saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Matanya bersinar saat dia menatapnya, "Benarkah?" Xiao Yan hanya bisa mengangguk sekali lagi di bawah fokus mata berkilau itu. "Ayah, karena Hong Chen adalah orang yang membuang kata-kata yang mengatakan lawannya akan dihitung selama itu adalah seseorang dari generasinya terlepas dari apakah orang itu adalah anggota klan Han, Tuan Xiao Yan pasti akan menjadi pilihan terbaik." Han Sui tersenyum manis ke arah Xiao Yan sebelum berbalik untuk berbicara dengan Han Qi. Sebagai ayahmu, aku secara alami akan mempercayai penglihatanmu. Namun, masalah ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Meskipun adik laki-laki Xiao Yan mampu menangkap Hong Lai dan Hong Mu hidup-hidup, poin ini adalah sesuatu yang juga bisa dilakukan Hong Chen. Menjadi murid dari Pavilion Petir Angin, dia tahu banyak teknik dou kelas tinggi yang kuat. Lupakan orang-orang dari level yang sama, bahkan mereka yang 1 atau 2 bintang lebih kuat darinya kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk mengalahkannya sepenuhnya. Kata-kata ini mungkin menyebabkan bercak terbentuk di hati adik laki-laki Xiao Yan, tapi pisau dan pedang tidak memiliki mata dalam pertandingan seperti itu. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Anda sebagai hasilnya, klan Han kami akan merasa sangat menyesal. Han Qi ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. "Ayah, kamu tidak percaya bahwa Tuan Xiao Yan bisa mengalahkan Hong Chen?" Han Sui di sampingnya menginjak kakinya. Dia telah menghabiskan banyak napas untuk mengundang makhluk seperti Dewa Agung ini. Jika kata-kata Han Qi ini menyinggung perasaannya, kemana dia akan menangis? Han Qi hanya bisa tersenyum pahit saat dia ditanyai oleh kedua putrinya dengan cara ini. Bukan karena dia tidak mempercayai Xiao Yan, tapi kekuatan Hong Chen memang terlalu besar. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini, itu akan mempengaruhi sisa hidup Han Yu. Lupakan saja dia, kemungkinan seluruh klan Han, kecuali kedua gadis ini, tidak akan berani begitu ceroboh. Suer, Yuer, tidak perlu terus memaksa kakak laki-laki. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena Anda berdua memiliki kepercayaan pada adik laki-laki Xiao Yan ini, mengapa Anda tidak mengizinkan paman untuk maju dan mengujinya? Bagaimanapun, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klan Han dan tidak mampu melakukan pengawasan sedikit pun. Seorang pria parubaya yang muncul sekitar 40 atau lebih perlahan berdiri dan tersenyum ketika dia menyarankan sesuatu kepada Han Sui dan Han Yu. Selama adik kecil Xiao Yan ini mampu menahan seranganku selama 10 pertukaran tanpa dikalahkan, kami akan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini. Bagaimana menurutmu?
Han Sui dan Han Yu ragu-ragu sejenak ketika mereka mendengar ini. Mereka bertukar tatapan satu sama lain sebelum menoleh untuk melihat Xiao Yan. Mereka berbicara dengan cara lembut yang agak tidak pasti, ini adalah paman kedua saya Han Tian. Kekuatannya sekitar bintang Dou Huang 8. Kamu, apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Xiao Yan juga memahami pentingnya pertandingan dengan Hong Chen terhadap klan Han dan Han Yu. Oleh karena itu, dia sedikit tersentuh oleh kepercayaan Han Sui dan Han Yu padanya. Mereka mempertaruhkan seluruh nasib mereka padanya. Xiao Yan tertawa pelan. Dia perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke arah Han Tian, dan berkata, jika saya dipukul oleh Anda bahkan sekali dalam 10 pertukaran, saya akan berhenti menyebutkan masalah ini. Seluruh aula gempar saat kata-kata ini terdengar.